Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Muhibah Podcast bareng aku Hanaya Fairusiba yang akan bawain podcast dengan subtema upaya memberikan pendidikan yang layak bagi setiap anak di Indonesia. Semoga kalian suka, selamat mendengarkan. Halo, apa kabar Indonesia? Seperti yang kita ketahui, virus COVID-19 masih enggan untuk pergi dari bumi pertiwi. Bukannya berangsur membaik, malah semakin memburuk, mengakibatkan pemerintah harus turun tangan dalam mengatasi pandemi yang kian tidak merujuk pada penyelesaian. Hal itu pun berdampak pada ekonomi, mobilitas, dan pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia terbilang cukup gemilang dengan para anak bangsa Indonesia yang berprestasi, baik yang berprestasi di dalam negeri, bahkan hingga mancanegara. Akhir bulan Juli lalu, 4 siswa Indonesia berhasil meraih medali dalam Olimpiade Informatika Internasional yang digelar secara daring di Singapura pada tanggal 19 sampai 25 Juni 2021. Tapi, semenjak pandemi ini, seluruh aktivitas dan interaksi di sekolah ditutup dan dialihkan pada sekolah online atau yang sering kita dengar sebagai daring. Seperti yang kita ketahui, pembelajaran online ini sudah berlangsung kurang lebih 1,5 tahun lamanya. Namun, beberapa kota di Indonesia sudah ada yang melaksanakan sekolah tatap muka meski menggunakan sistem shift. Keputusan pemerintah inilah yang membuat para siswa merasa sangat jenuh dan bosan. Setiap hari harus menatap layar gadget dan mencoba untuk memahami pelajaran yang disampaikan oleh bapak atau ibu guru. Apakah pembelajaran daring lebih baik daripada luring? Tentu tidak. Kurangnya interaksi antara siswa dengan guru, ditambah lagi dengan pengaturan waktu yang tidak terkontrol saat seperti sekolah offline, membuat tak sedikit dari mereka tidak paham akan penjelasan yang diberikan oleh bapak atau ibu guru. Mengutip laman republika.co.id, survei yang mereka lakukan kepada beberapa siswa untuk memilih pembelajaran secara daring atau luring. Hasilnya, 90% dari mereka memilih luring dengan banyak alasan, seperti kurangnya tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan, serta banyaknya tugas yang diberikan, membuat siswa merasa sangat jenuh dan terbebani dengan adanya sekolah daring ini. Tapi, ya mau bagaimana lagi dengan keadaan pandemi seperti ini? Mau tidak mau kita harus melaksanakan Tapi ya mau bagaimana lagi dengan keadaan pandemi seperti ini? Mau tidak mau kita harus melaksanakan sekolah secara daring agar kita masih bisa menuntut ilmu tapi kesehatan kita juga tetap terjaga. Semoga pandemi ini segera berlalu ya, biar kita bisa sekolah luring lagi, ketemu teman-teman, guru-guru, dan si dia. Kok si dia sih? Oke, kita tinggalin dulu nih tentang perdaringan. Sekarang aku mau ngajak kalian melihat ke belakang pada masa perjuangan Ibu Kartini dalam memajukan pendidikan untuk wanita. Menurut mereka pada waktu itu, pendidikan itu tidak perlu bagi seorang wanita. Karena pada saat itu mereka menganggap wanita itu tidak perlu berpendidikan tinggi. Karena tugas wanita hanyalah melayani suami dan merawat anak-anak mereka. Hal ini pun membuat Ibu Kartini merasa prihatin dengan kualitas pendidikan dan pemikiran wanita pada masa itu. Dengan tekad dan kegigihan, Ibu Kartini pun mampu mengangkat derajat kaum wanita dengan pendidikan. Dan kaum wanita pun tersadar betapa pentingnya pendidikan bagi mereka. Ada lagi nih, ingat gak pada masa penjajahan Belanda, di mana hanya kaum bangsawan yang bisa bersekolah karena keterbatasan biaya yang membuat pribumi tidak dapat merasakan dunia pendidikan. Karena keterbatasan biaya yang membuat pribumi tidak dapat merasakan dunia pendidikan. Tapi permasalahan ini ternyata masih ada loh sampai sekarang. Menurut laman yang dikutip dari blog kabarpendidikan.id, pendidikan di Indonesia bisa dibilang masih memprihatinkan. Di jalanan perkotaan besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan kota-kota besar lain, masih banyak anak-anak di bawah umur yang tidak bersekolah.
Mereka terpaksa mencari nafkah seperti menjadi pengamen, pemulung, dan lain-lain. Mereka terpaksa melakukan itu karena kurangnya biaya untuk mereka bersekolah, karena pendapatan yang mereka dapat dari pekerja itu mungkin hanya cukup untuk mereka makan sehari-hari. Selain faktor biaya, fasilitas pendidikan yang diberikan pemerintah juga masih minim atau belum maksimal. Contohnya saja di Pulau Teor, Maluku. Daerah ini bisa dikatakan sebagai daerah terpencil. Fasilitas bangunan di sana belum optimal. Sekolah yang masih berdinding kayu serta atap yang rawan bocor terkadang membuat aktivitas belajar mereka terganggu. Lalu, alat bantu belajar mengajar seperti buku yang mereka dapat juga masih sangat minim. Perjalanan yang mereka tempuh menuju sekolah yang sulit dan jauh untuk ditempuh membuat aktivitas belajar mengajar di sana juga menjadi faktor kualitas pendidikan di Indonesia belum bisa dikatakan layak semua. Hal ini harusnya disorot oleh pemerintah karena bangsa Indonesia membutuhkan generasi penerus yang kreatif, konsisten, dan berjiwa nasionalisme sebagai pemimpin-pemimpin yang akan memimpin Indonesia di masa mendatang. Jika semua anak di Indonesia bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan merata, maka akan tercipta generasi muda yang unggul. Dengan begitu, pola hidup dan kesejahteraan yang jauh lebih baik sehingga bisa meningkatkan kualitas negara kita, Indonesia. Well, gak terasa ya kita udah ada di akhir pembahasan podcast kali ini. Semoga pandemi ini segera berakhir biar kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Stay safe, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, and see you di podcast-podcast selanjutnya. Hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan. Tanpa pendidikan, Indonesia tak mungkin bertahan. Puan Najwa Shihab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.